أخوكم سدارس من أحمد مستجاب إندونيسي الجنسية طالب في جامعة الملك سعود. Sudarisman Ahmad atau biasa disapa Ustadz Daris adalah seorang pendidik yang memiliki pengalaman panjang mengelola lembaga pendidikan berbasis pesantren. Ayah dari 4 anak ini menjalani masa kecil dan menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah Gunung Pring, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan ke jenjang menengah di pesantren Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Grabak, Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2000. Setelah lulus dari pesantren, beliau melanjutkan ke jenjang S1 di Lipia, Jakarta hingga lulus sebagai sarjana syariah pada tahun 2008. Di sela menjalani masa studi, penulis aktif mengajar dan berdakwah di tengah masyarakat. Pada semester 3 di Lipia, penulis diamanahi menahkodai pesantren Kafila International Islamic School, Jakarta pada tahun 2005. Di tengah kesibukan mengelola pesantren, Ustadz Daris mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 di King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia pada jurusan fikih dan usul fikih hingga lulus pada tahun 2018. Selain kuliah di kampus secara formal, Ustadz Daris juga memanfaatkan waktu untuk belajar kepada para ulama dan masyayikh di majelis-majelis kajian keilmuan. Setelah 8 tahun menuntut ilmu di negeri Haramain, Ustadz Daris kembali ke Indonesia. Sepulang ke tanah air, Ustadz Daris dan kawan-kawannya menggagas sebuah program yang berorientasi pada penguatan ilmu syar'i. Maka terbentuklah sebuah lembaga pendidikan STI dan KTI. STI adalah singkatan dari Syu'bah Ta'sil Ilmi, yaitu sebuah program pendidikan pesantren setingkat SMA yang fokus pada pendalaman ilmu alat dan dasar ilmu syar'i dengan metode mulazamah. Sedangkan KTI merupakan singkatan dari Kutab Tahmid Ilmi, yaitu sebuah program pendidikan pesantren tingkat SMP sebagai persiapan memasuki jenjang STI yang menitik beratkan pada tahfiz Al-Quran. Kedua program ini berada di bawah payung Pondok Pesantren Darussyahadah Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan saat ini, Ustaz? Saya guru, kalau jabatan kepala jurusan di Kutab Tamhid Ilmi Pesantren Darussyahadah, juga Syu'bah Ta'sil Ilmi Pesantren Darussyahadah. Mungkin Ustaz boleh dijelaskan sedikit tentang Kutab Tamhid Ilmi dan Kutab Tamhid Ilmi ini saya namakan kutab karena memang realita hari ini anak-anak lulusan SD itu masih belum bagus bacaan maupun tulisan Arab. Maka ini untuk lulusan SD saja. Ya? Kemudian Tamhid ini semacam pendahuluan ilmi keilmuan. Maksudnya saya ingin bahwa anak-anak selama 3 tahun di KTI ini mereka belajar atau mempelajari pendahuluan untuk nanti masuk ke dalam dunia ilmu. Adapun di STI atau Syu'bah Ta'sil Ilmi adalah tahapan di mana anak itu sudah mulai belajar keilmuan, ilmu alat khususnya bahasa Arab sekaligus dasar-dasar ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu selama 4 tahun kalau di SD. Berarti Tamhid itu untuk lulusan SD. Lulusan SD. Berarti sudah biasa ngadepin anak-anak kecil. Ya, ini salah satu hobi saya ya. Mungkin orang bilang saya awet muda. Alhamdulillah. Karena berinteraksi dengan anak-anak ya. Fokusnya berarti kalau Tamhid itu fokus di tahfidz Quran karena memang itu adalah pendahuluan. Kata para ulama, belajar ilmu syar'i itu dimulai dengan Al-Quran terlebih dahulu, sehingga hafalan Quran itu yang menjadi target utama di KTI ini. Adapun keilmuan dia hanya mempelajari sangat mendasar dari berbagai ilmu. Hanya 9 kitab yang kita targetkan diselesaikan di KTI selama 3 tahun. Adapun di STI karena nuansanya sudah nuansa ilmiah, maka sekitar 30 kitab yang akan diselesaikan selama 4 tahun. Quran menjadi pendamping di STI.
di KTI itu kan berarti anak-anak usia SD, Ustaz. Lulus SD. Kendalanya itu yang paling besar apa? Karena itu kan anak-anak yang menjelang masa pubertas, Ustaz. Iya, saya betul-betul menghadapi anak-anak, apalagi yang saat ini di kelas 2 dan kelas 1, mereka sempat mengalami pandemi saat belajar di SD. Ini satu tantangan tersendiri karena selama pandemi itu anak-anak sekolah dengan jarak jauh, dengan HP yang mau tidak mau efek dampak dari mereka itu belajar online ini sangat terasa. Kedewasaannya kurang. Orang Jawa bilangnya masih bucain banget gitu, padahal udah usia SMP. Ini satu tantangan tersendiri. Yang kedua, yang sebagaimana tadi antum sampaikan, bahwa anak ini di usia pubertas, ya, yang sebagian sudah balik kelas 1 itu, sebagian lagi belum balik. Nah, di sini juga tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menemani anak-anak di masa pubertas dengan baik. Artinya bagaimana mereka melewati masa pubertas dengan baik. KTI dan STI juga harapan saya menjadi sebuah jawaban bagi lembaga pendidikan. Mengapa demikian? Banyak orang yang tidak tahu bahwa sekolah maupun pesantren ini semestinya menjadi rumah kedua bagi anak. Rumah kedua bagi anak. Konsekuensinya rumah kedua bagi anak berarti guru itu adalah orang tua kedua bagi anak-anak. Nah, ini bagaimana seorang guru itu bisa menggabungkan antara transformasi ilmu kepada peserta didik, juga bagaimana mereka menjadi orang tua kedua sekaligus. Ini menjadi penting sekali ya, apalagi di dunia pesantren yang anak itu kan hidup bersama gurunya 24 jam. Betul. Nah, ini juga bagi saya guru juga bagus untuk membaca buku-buku tentang parenting karena memang mereka memerankan peran orang tua di pesantren atau di sekolah. Betul. Nah, kalau itu diterapkan oleh banyak guru, itu saya yakin anak juga akan merasa nyaman. Betul, Ustaz. Nah, kenyamanan itu akan menjadi jaminan bagusnya proses thalabul ilmi mereka. Ini salah satu hal yang juga menjadi dasar kenapa guru itu juga harus belajar parenting. Berarti kan atas keresahan itu kan antum menulis ini, Ustaz. Iya, betul. Berarti buku ini untuk apa, Ustaz? Keresahan apa yang antum merasakan kemudian memotivasi untuk menulis buku Basic Islamic Parenting? Saya merasa keluarga itu benteng terakhir kita, khususnya umat Islam. Ini kalau bentengnya itu rapuh, bisa kita bayangkan kita mudah sekali dihancurkan. Ditambah lagi menjadi orang tua ini sesuatu yang satu tanggung jawab yang besar gitu. Sayangnya tidak ada sekolah khusus untuk orang tua. Padahal malpraktek pendidikan itu lebih dahsyat dampak negatifnya daripada malpraktek kedokteran. Salah asuh itu anak bisa hancur hidupnya, sudah nggak punya masa depan gitu. Hanya mungkin karena salah ucap misalnya, atau ya salah asuh lah. Nah, ini bagi saya ini merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk kita para pendidik, untuk bagaimana menyadarkan orang tua bahwa peran mereka itu sangat penting ya, untuk menyiapkan generasi kuat di masa yang akan datang. Nah, karenanya ya saya tuliskan di sini memang betul-betul urusan-urusan yang sangat mendasar yang harus diketahui. Ya, harus selesai itu. Harus selesai. Perkara yang sangat mendasar bagi orang tua yang harus diketahui mereka dalam menyikapi anak. Karena itu tentu ini buku
tidak mengupas segala terkait ini ya, ini makanya saya Betul. sebut sebagai langkah awal belajar Langkah sebagai awal. orang tua gitu. Tetap setelah ini masih harus belajar banyak gitu. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang sangat mendasar yang harus diketahui yang sudah tertuang dalam buku. Ya harapannya bahwa dengan itu orang tua ngerti minimal apa yang harus mereka lakukan. Tambah setelah itu harus belajar lagi. Salah satu contohnya Ustaz yang sangat antum tekankan misalnya. Contoh salah satunya bagaimana sih melakukan pendekatan dan komunikasi dengan anak-anak. Itu paling penting Ustaz. Ya. Komunikasi Ustaz. Pendekatan dan komunikasi karena itu adalah langkah awal untuk bagaimana ada pesan-pesan orang tua yang nanti bisa masuk Harus ke sampai anak. ke anak. Iya. Kalau kita tidak dekat, ya bagaimana anak akan mendengar kita? Kalau kita tidak sering berkomunikasi, bagaimana ketika anak itu menghadapi problem, itu akan bercerita dengan kita. Karena mungkin selama ini tidak pernah berkomunikasi, anak memilih untuk bercerita kepada orang lain lah. Gitu. Karena merasa tidak dekat dengan orang tua. Nah, kedekatan dan komunikasi ini yang semestinya disadari bahwa itu penting. Baik Ustaz. Ya. Mungkin cukup dulu Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.